mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar kami bisa mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hai adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, kita buka Alkitabnya. Kita buka ya Alkitabnya dari kitab Keluaran pasal 21 ayatnya yang ke-1 sampai 6. Yuk kita baca tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri, dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Kakak Selma mau cerita, kalau kitab Keluaran ini ditulis oleh Bapak Musa ketika Bapak Musa membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Ya, adik-adik, dulu bangsa Israel itu dulunya kerja di Mesir, tapi mereka kerjanya dipaksa. Ya, mereka kerjanya secara paksa, dan mereka kerja di sana adalah menjadi seorang budak. Kak, terus budak itu apa? Nah, adik-adik, kakak mau kasih tahu kalau budak itu adalah seseorang yang memiliki tuan atau punya majikan. Mereka kerja secara paksa atau dipaksa, dan mereka tidak menerima upah, atau mereka tidak dibayar, atau juga tidak digaji. Jadi mereka kerja secara paksa dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka nggak dibayar, mereka nggak dikasih gaji juga. Itu namanya budak. Tapi Tuhan Yesus juga baik adik-adik kepada budak-budak itu, karena mereka hanya bekerja selama 6 tahun. Lalu seperti di Alkitab tadi, di tahun yang ke-7 mereka harus dibebaskan atau mereka harus merdeka. Karena kebaikan Tuhan Yesus itu, akhirnya para budak juga bisa merdeka, seperti kita sekarang yang bisa merdeka. Adik-adik, kita memang tidak bekerja secara paksa seperti bangsa Israel, tetapi kita juga bisa loh disebut sebagai budak. Loh kok bisa sih kak? Tentu bisa adik-adik. Ketika adik-adik marah-marah atau kakak juga marah-marah sama mama, sama papa, ngambek-ngambek, minta ini gak dikasih, terus kakak marah, adik-adik marah, adik-adik dan kakak itu berarti disebut sebagai budak dosa adik-adik. Oh jadi gitu ya kak? Betul. Makanya kita tidak boleh ya marah-marah tuh, gak boleh ya kita nggak nurut sama mama papa, karena nantinya kita menjadi budak dosa. Nah, karena kebaikan Tuhan juga adik-adik,
Tuhan memberikan kebebasan atau kemerdekaan secara cuma-cuma nih buat kita. Tuhan juga memberikan keselamatan kan buat kita. Makanya adik-adik, sampai hari ini adik-adik masih sehat dan bisa beribadah di sini. Nah, sebelumnya kakak mau tanya, ada yang tahu nggak sekarang Indonesia sudah merdeka selama berapa tahun? Coba yang tahu jawab. Kakak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Betul sekali. 75 tahun ya adik-adik. Indonesia juga sudah merdeka selama 75 tahun oleh karena kebaikan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ketika kita diberikan kemerdekaan, berarti kita bisa dong harus berkarya. Betul seperti judul hari ini. Kemerdekaan membuatku berkarya. Adik-adik, dalam pandemi COVID seperti ini, adik-adik tentu bisa berkarya. Contohnya apa, Kak? Adik-adik bisa bagi-bagi atau bisa bantu-bantu orang di sekitar adik-adik. Seperti nanti ya, adik-adik yang sudah ikut menyumbang untuk paket makanan siang yang nanti tanggal 5 September akan diberikan ke orang-orang yang lebih membutuhkan. Adik-adik sudah berkarya untuk Tuhan dan untuk Indonesia, membantu teman-teman adik-adik di luar sana yang kekurangan. Ada lagi? Tentu ada. Di pandemi seperti ini, kita ibadahnya kan online ya. Ada yang pernah mengisi pujian dan masuk di video setiap hari Minggu. Nah, adik-adik memuji Tuhan seperti itu juga, adik-adik sudah berkarya. Betul? Sudah berkarya bagi Tuhan. Adik-adik bernyanyi, adik-adik memuji Tuhan. Adik-adik sudah berkarya dari rumah. Kak, kalau di luar rumahnya ada nggak? Tentu ada juga. Kemerdekaan yang bikin kita berkarya itu ketika kita mentaati aturan pemerintah. Kak, aturan pemerintah itu apa? Yang gimana yang kalau di luar? Ingat, adik-adik kalau keluar harus menggunakan masker. Terus cuci tangan. Nah, setiap adik-adik keluar, terus adik-adik pakai masker, terus adik-adik cuci tangan juga, itu berarti adik-adik sudah berkarya untuk Indonesia dan untuk Tuhan. Sekian dari kakak, jadi adik-adik mari kita belajar supaya kemerdekaan yang Tuhan kasih membuat kita semakin berkarya untuk sekitar kita. Selamat hari Minggu adik-adik. Aktivitas kita hari ini adalah membaca Mazmur virtual yang nantinya akan dilombakan di rangkaian HUT KPA ke-61. Lomba ini diperuntukkan untuk kelas balita, kelas kecil, dan kelas besar berdasarkan kelas sebelum peralihan ya adik-adik. Adik-adik boleh memilih salah satu mazmur untuk dibawakan atau dibacakan. Untuk kelas balita, mazmurnya harus dihafalkan, dan untuk kelas kecil dan besar, mazmurnya harus dibacakan. Untuk ketentuan umum lomba membaca mazmur virtual, yang pertama, adik-adik membawakan atau membacakan mazmur direkam dalam bentuk video. Yang kedua, adik-adik dibolehkan untuk menggunakan properti atau kostum yang sesuai dengan bacaan mazmur. Yang ketiga, urutan rekaman video. Jadi, pertama-tama adik-adik memperkenalkan nama, kelas, dan umur. Lalu, adik-adik menyebutkan alamat mazmur yang sudah adik-adik pilih. Dan yang ketiga, adik-adik membacakan mazmur tersebut. Videonya dimatikan 5 detik setelah pembacaan mazmur selesai. Yang keempat, adik-adik usahakan kualitas video tidak pecah dan suaranya terdengar dengan jelas. Adik-adik boleh mengedit video untuk kepentingan artistik
asalkan tidak mengganggu materi pembacaan Mazmur tersebut. Dan adik-adik mengirimkan video yang sudah adik-adik buat paling lambat hari ini 23 Agustus 2020 ke email hutpelkatpa61@gmail.com. Untuk ketentuan lebih rinci, adik-adik boleh lihat di pamflet yang sudah dikirimkan oleh kakak layan di grup kelas masing-masing. Dan jika ada pertanyaan, adik-adik boleh menanyakannya di kakak kelas masing-masing. Ditunggu partisipasi adik-adik semua. Terima kasih. Wah, adik-adik, dari firman Tuhan yang tadi disampaikan, diberitakan pesan bahwa ternyata kita semua sudah bebas dari budak dosa. Nah, oleh sebab itu adik-adik kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah terbebas dari dosa. Sekarang kita mau nyanyi apa, Kak? Dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pengasihku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Sekarang kita masuk pada doa syafaat. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, Allah yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberikan kemerdekaan kepada kami, umat manusia yang penuh dengan dosa. Engkau telah memberikan Yesus Kristus kepada kami untuk menebus dosa kami ya Bapa. Ajar kami agar selalu kami dapat menjaga kemerdekaan ini dengan baik. Selalu ingatkan kami untuk kami dapat selalu memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami tidak lupa untuk berdoa bagi teman-teman kami yang pada saat ini kami belum bisa bertemu, tapi kami akan selalu mendoakan kesehatan mereka ya Bapak, agar mereka selalu sehat dan pandemi wabah COVID-19 ini cepat berlalu dan kami dapat bermain kembali bersama teman-teman kami ya Bapak. Kami juga berdoa untuk gereja kami, gereja GPB Maranatha Bandung dengan segala kegiatannya ya Bapak, agar kami dapat kembali beribadah ke gereja bersama teman-teman kami. Kami mohon agar kami dapat menjaga kesehatan kami dengan baik. Kami juga berdoa untuk pendeta dan majelis-majelis yang berada di gereja GPB Maranatha Bandung ini ya Bapak. Kami berdoa untuk kesehatan mereka dengan segala sesuatunya ya Bapak, agar mereka selalu kuat dan dapat selalu melayani kami dengan baik. Bapak, kami juga berdoa untuk para medis dan mereka yang terkena COVID ini ya Bapak, berikan mereka kekuatan, berikan mereka ketabahan, kesabaran agar mereka dapat melalui wabah ini dengan baik dan dapat kembali pulih dengan baik ya Bapak, dan juga para medis yang menanganinya ya Bapak, Engkau berikan kekuatan kesehatan agar mereka dapat selalu sehat, selalu dapat melayani-Mu dengan baik ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk acara PA nanti ya Bapak, acara HUT, Pelkat PA
yang akan diselenggarakan bulan September ya Bapak. Engkau berkati segala sesuatunya, Engkau berkati persiapannya, dan Engkau akan memberkati sampai dengan hari hanya ya Bapak. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapak, agar kami dapat selalu memuji dan memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk adik-adik kami, kakak-kakak kami semua yang berada di tempat kami masing-masing, agar kami dapat selalu memuliakan nama-Mu dengan baik. Terima kasih ya Bapak, doa yang kurang sempurna ini kami alaskan ke dalam tangan kasih karunia-Mu ya Bapak, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita mau persembahan. Adik-adik boleh siapin persembahannya dulu. Nah, setelah itu adik-adik boleh kasih ke mama atau ke papa untuk dititipkan dan diantarkan ke gereja. Atau kalau adik-adik mau transfer, adik-adik boleh transfer nomor rekeningnya ada di bawah sini ya. Di bawah sini. Nah, Sekarang kita jadi mau nyanyi lagu apa, Maulin? betul sekali, kita menyanyi lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padamu kita bermegah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Nah, adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang boleh Tuhan izinkan kepada kami semua untuk kami kumpulkan. Kami tahu bahwa ini semua asalnya daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan ini untuk pelayanan dan kesaksian Tuhan Yesus dimanapun berada. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, Kakak Rere punya beberapa pengumuman mengenai Food PA. Jadi adik-adik boleh simak pengumumannya ya, pasang telinganya dan ikuti lombanya. Oke? Hai adik-adik, yuk dalam rangka HUT ke-61 Pelkat Pelayanan Anak, kita masih banyak sekali rangkaian kegiatannya. Salah satunya adalah kegiatan lomba baca Mazmur secara virtual. Pesertanya adalah adik-adik dari kelas balita, kecil dan besar. Videonya adik-adik paling lambat dikumpulkan di hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Adik-adik bisa email ke hutpelkatpa61@gmail.com. Semua ketentuan lomba serta bacaan Mazmur yang adik-adik mau pilih bisa lihat di dalam pamflet yang dibagikan di dalam grup kelas masing-masing. Berikutnya, kita ada kegiatan aksi bakti sosial. Nah, di sini panitia HUT Pelkat PA mengucapkan terima kasih kepada seluruh adik-adik yang sudah ikut berpartisipasi menyumbang paket makan siang untuk kegiatan aksi sosial HUT PA ini. Paket sudah terkumpul sebanyak 200 paket makan siang, dan paket ini rencananya akan dibagikan untuk masyarakat yang membutuhkan di sekitar gereja setiap hari Sabtu selama bulan September. Dan terakhir, kita masih punya ibadah pengucapan syukur. Oleh karena itu, mengundang seluruh adik-adik dari kelas balita, kecil dan besar untuk turut berpartisipasi
dalam paduan suara Pelkat PA secara virtual dalam rangka ibadah pengucapan syukur HUT ke-61 Pelkat PA pada hari Minggu 6 September 2020. Kita akan menyanyikan 2 buah lagu, yaitu lagu Mars Pelkat PA dan lagu Jangan Lelah. Adik-adik menyanyinya dengan dress code warna putih. Ketentuan lengkap untuk paduan suara virtual ini akan dibagikan di dalam grup kelas masing-masing ya. Jika ada hal-hal yang adik-adik ingin tanyakan, adik-adik bisa menghubungi Kakak Olin atau Kakak Tasya, ataupun kakak kelas yang ada di kelas masing-masing. Jangan sampai ketinggalan ya semuanya. Ditunggu. Tuhan Yesus memberkati.